Saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, berkat penyelenggaraanmu, Santo Yohanes salib imamu unggul dalam mencintai salib dan tekun dalam menyangkal diri. Semoga dengan teladannya kami pun mampu mengikuti putramu yang tersalib dengan hati yang lepas bebas, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja yang kita peringati hari ini, dalam madah rohaninya mengungkapkan bahwa jiwa kita akan sampai pada kesempurnaan iman dan persekutuan dengan Allah, atau kedalaman kekayaan dan kebijaksanaan Allah, bila kita mengalami aneka penderitaan dan menyatukannya dengan kehendaknya, kehendak Allah sendiri. Saudara-saudara, bacaan-bacaan hari ini menantang kita untuk meneladani Nabi Elia atau Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri untuk selalu setia dan taat pada kehendak Allah Sang Bapa. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus menantang kita untuk yang pertama memahami kehendak Allah, supaya lewat permenungan-permenungan kita mengenal, kita memahami kehendak Allah, sehingga tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak mengenal Yohanes Pembaptis, yang memperlakukannya menurut kehendak mereka sendiri, bahkan juga memperlakukan Yesus menurut kehendak mereka sendiri. Dengan memahami kehendak Allah, kita akan selalu berusaha untuk melaksanakannya di dalam hidup kita. Yang kedua yang diinginkan oleh Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan adalah pertobatan.
kita bertobat dan berusaha untuk menyerukan pertobatan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis yang menyerukan pertobatan untuk menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat, dan Yesus yang menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita hendaknya membaharui diri kita dan bertobat agar hidup kita menjadi suci dan murni di hadapan Allah. Dan yang ketiga yang ditantang dari kita oleh Yesus adalah supaya kita mampu bertahan dalam penderitaan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Dalam menghadapi tantangan ketika mewartakan kerajaan Allah, ketika menyerukan pertobatan, ketika menyatakan kebenaran, banyak hal yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri, bahkan sampai mereka menderita. Yohanes Pembaptis dibunuh dengan dipenggal kepalanya, dan Yesus yang mengalami penderitaan di kayu salib dan wafat untuk menebus kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari di dalam persiapan kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat dalam masa Advent ini, kita terus membaharui diri kita, membaharui hidup kita, sehingga kita mampu untuk memahami sabda dan kehendak Allah, kita mampu bertobat, dan kita mampu untuk taat dan setia pada Allah dalam berbagai macam penderitaan yang kita alami dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami sepanjang hidup kami. Engkau memanggil kami masing-masing dan memilih kami untuk mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia, di mana saja kami berada, dan lewat status dan peran kami di tengah masyarakat dan di dalam gereja. Kami mohon berkatilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami senantiasa membaharui diri kami, sehingga senantiasa memahami dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah kami, agar kami selalu setia dan taat pada kehendak-Mu dalam berbagai macam situasi hidup kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.